Oke, halo semuanya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Balik lagi sama saya Pejalan Malas. Kali ini saya lagi ada di sebuah campsite atau glamping resort yang ada di Lembang ya, teman-teman. Nama lokasinya itu ada di Gunung Putri ya, teman-teman. Jadi Gunung Putri itu merupakan salah satu gunung lah ya yang biasanya dipakai untuk camping. Nah, kalau sebelumnya di tahun 2023 gitu ya, saya juga pernah bikin video tentang camping di Gunung Putri. Nah, untuk videonya mungkin bisa dilihat di pojok kanan atas. Nah, sekarang saya ada di tempat berbeda nih. Kalau bisa dilihat di atas sana, nah itu ada barisan tenda tuh. Nah, itu Gunung Putri tuh. Saya sebelumnya camping di sana. Jadi di sana itu ada campground. Terus di puncaknya itu ada Tugu Sespim Polri ya, teman-teman. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau yang saya tempati sekarang itu namanya Snow Princess Mountain Glamping. Jadi tempat glamping yang ada di Gunung Putri juga. Akses ke sini gimana? Nah, teman-teman bisa langsung googling aja lewat Google Maps gitu ya. Langsung tulis nama lokasinya Snow Princess Mountain Glamping, nanti akan langsung diarahkan. Nah, untuk jalurnya itu sama kayak yang ke Gunung Putri. Kalau Gunung Putri kan ke sana tuh ke atas. Nah, nanti sebelum ke sana teman-teman bisa belok di situ tuh. Dari sini nanti di depannya itu ada tulisan sih sebelah kanan. Snow Princess Mountain Glamping, itu langsung masuk aja ke sini. Nah, ini sebenarnya bisa dipakai untuk lokasi parkir ya, kalau misalnya tempatnya itu lagi penuh. Nah, tapi sekarang karena sedang tidak penuh, jadi di sini kosong. Terus kendaraan bisa langsung naik aja ke atas. Oke, di sini saya mau ngejelasin soal fasilitas, harga sama tenda-tenda apa aja yang ada di Snow Princess Mountain Glamping. Sekarang kita naik ke atas. Oke. Nah, selain di bawah tadi ya, di sini juga bisa dipakai buat parkir. Tuh, kalau misalnya teman-teman lihat di atas itu tuh ada mobil parkir juga. Sebenarnya di jalanan sini juga bisa buat parkir ya, satu sisi ini nih, biar tidak menutupi. Sekarang alhamdulillah cerah sekali. Ini saya ngerekam di hari berikutnya ya. Sebenarnya saya datang itu kemarin, tapi karena kemarin itu kondisinya hujan sore-sore, jadi saya ngerekamnya sekarang. Oke teman-teman, sekarang kita sampai di area pertama nih. Jadi persis di samping pintu masuk sebelah kiri ada kumpulan tenda nih. Ini tuh untuk tipe yang family ya. Jadi di dalamnya itu ada 3 tenda, 3 ruang tempat tidur dengan 1 ruang tengah. Jadi ini tuh khusus untuk keluarga ya teman-teman. Nah, untuk fasilitas yang didapat sebenarnya sama sih dengan tenda yang saya pakai. Saya bukan pakai tenda family ya, tapi pakai yang luxury. Tapi kurang lebih sama. Di dalamnya itu ada matras, kasur, terus dapat selimut sama dapat bantal. Terus di tiap area itu ada kamar mandinya nih. Nah, ini kamar mandi nih. Ada 2 ya. Nanti kita cek untuk kamar mandinya, tapi yang di atas aja. Nah, untuk harganya tuh beda-beda ya. Jadi di sini tuh ada beberapa tipe tenda. Nah, untuk yang sekarang ini, yang ada di sini, ini untuk yang family suite. Entah namanya family suite atau family tent ya. Nanti akan saya tampilkan di layar sih. Nah, terus ada juga yang superior. Superior itu untuk yang berdua. Terus ada juga yang tipenya luxury, bukan luxury ya. Yang tipenya luxury. Nah, nanti yang luxury ada di sebelah atas yang saya tempatin. Oke, sekarang kita lanjut ya ke atas. Jadi ini adalah lokasi untuk yang tipe family. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di depan tenda reception ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah melakukan booking
via Traveloka ataupun via tiket.com. Itu sih yang saya tahu ya, dua OTA itu. Jadi setelah melakukan booking, terus teman-teman bisa langsung datang ke sini, parkir kendaraan, kemudian masuk ke reception untuk check-in. Jadi untuk prosesnya dicek tiketnya, terus KTP tanda pengenal, terus juga untuk listrik. Untuk listrik itu tiap tenda harus bayar ya teman-teman. Jadi untuk nambah, jadi per tenda itu by default itu nggak ada listriknya, kita harus nambah sendiri, itu bayar 25.000. Terus proses check-innya juga lumayan cepat. Nah nanti akan diantar sama petugasnya ke tenda yang kita pesan. Nah ini tampilan untuk tenda receptionnya ya. Di depan sini bisa juga buat parkir kendaraan. Nah terus kita geser ke sebelah sini. Nah ini ada barisan tenda yang superior. Ini tuh buat 2 orang. Nah ini harganya saya tampilkan ya di layar. Untuk harga weekday sama weekend itu beda ya teman-teman di seluruh tenda. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lebih murah, harusnya weekdays itu bisa lebih murah. Nah di sini ada area makan, ada meja-meja tapi nggak ada kursinya. Kursinya bisa cari sendiri aja sih. Nah itu kayak kursi-kursi kayu gitu. Nah itu bisa ditarik aja ke tempat yang teman-teman mau datengin. Seperti biasa di setiap area ada toiletnya 2. Sekarang kita lihat kamar mandinya yuk. Nah ini untuk kamar mandinya standar aja. Ada kloset, ada wastafel, ada cermin, ada shower kalau mau mandi, terus ada gantungan baju. Di sini nggak ada water heater ya teman-teman, jadi airnya air dingin aja. Kok ini nyala kerannya? Oke, ada tisu juga, ada tempat sampah, jangan nyampah ya. Ini kurang lebih semua toiletnya sama sih kayak gini bentukannya, 2-2 ya. Nah ini tenda yang superior. Ini kayaknya nggak ada orang sih. Kita coba lihat ya. Oh kayak gini teman-teman. Nah ini ada kasurnya nih. Ada kasur, ada matras buat duduk, terus juga ada meja nih. Jadi selain ruang tidur sebelah situ, ada terasnya juga ya di sini ya, buat masak-masak. Ini buat yang 2 orang. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Pemandangannya langsung ke Lembang. Keren sih. Ini kalau pagi-pagi lautan awan ya. Terus kalau malam lautan lampu. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di area tenda-tenda yang luxury ya. Jadi bisa dilihat di sini ada beberapa tenda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, banyak. Terus di sini ada restoran juga. Jadi sebenarnya ada pilihan buat dapat breakfast ataupun enggak ya. Nah saya milih yang enggak dapat breakfast. Jadi saya nggak bisa nge-review buat restorannya sih. Saya juga semalam nggak makan di dalam resto. Jadi saya nggak tahu menu makanannya apa aja. Harusnya sih kayak mie instan, terus nasi goreng kayak begitu-begitu paling ya. Nah bisa dilihat untuk lokasinya memutar ya. Jadi ketika booking teman-teman dikasih pilihan mau yang view-nya menghadap ke lembah, ke Lembang, atau mau yang menghadap ke gunung. Kalau yang gunung sebelah sini itu pemandangannya Gunung Papandayan, Gunung Tangkuban Parahu. Sebentar kita lihat nih biar kelihatan nggak? Itu Gunung Tangkuban Parahu. Nah ini kalau yang milih view-nya ke gunung ya. Ini kosong, lagi kosong. Terus kalau di sana untuk yang pemandangannya ke lembah ataupun ke Lembang. Nah untuk fasilitasnya apa? Kita coba buka yuk. Tuh nggak ada orang. Nah seperti ini nih. Tenda saya lagi kurang
rapi ya, jadi kita mending lihat di sini aja. Nah, ini dapat meja, terus dapat matras nih yang panjang. Ini tuh buat duduk. Terus dapat kasur, sama dapat selimut. Bantalnya dapat 4, selimutnya juga dapat 2. Jadi sebenarnya di sini bisa buat 4 orang ya. Jadi 2 orang di kasur, 1 orang masing-masing di matras yang panjang ini bisa. Itu ada meja juga. Lumayan luas. Ini kalau buat sholat bisa banget sih. Oke, sekarang kita tutup lagi ya. Nah, untuk harganya saya cantumin di layar ya. Kita jalan ke arah sebelah sini. Ini ada restoran. Nah, itu di sana ada toilet sama 2. Oh iya, itu ada jemuran tuh. Nah, itu masing-masing tenda. Untuk yang luxury ini dapat jemuran ya, buat jemur-jemur. Ini adalah sisi sebelah sini dari restorannya yang menghadap ke Lembang ya. Nah, untuk tenda luxury yang menghadap ke Lembang ada di sebelah sini. Pintunya ada di sini nih. Oh ya, saya lupa jelasin satu nih. Buat koneksi internet gimana? Nah, di sini pakai Starlink ya. Untuk kecepatan koneksinya saya tampilkan di layar sekarang. Jadi buat koneksi nggak perlu khawatir lah, apalagi yang teman-teman nginep di luxury ya. Kalau yang di tempat di area lain saya kurang tahu sih, nyampe apa enggak. Harusnya sih nyampe sih. Oke, jadi selain keliling seperti ini, saya juga ngerekam video drone ya. Jadi teman-teman bisa lihat pemandangan dari Snow Princess Mountain Glamping via drone. Oke, gimana drone lagi? Gimana drone view-nya? Keren kan? Nah, itu adalah pemandangan udara dari Snow Princess Mountain Glamping ya. Ini sekarang saya udah balik ke tenda saya. Pengalaman menginap saya di sini selama semalam cukup menyenangkan sih dengan harga yang saya bayar ya. Jadi kalau menurut saya kayaknya ini adalah glamping yang paling murah deh di Lembang ya. Saya bayar tenda luxury tadi itu nggak sampai 400. Kalau teman-teman cari di tempat lain untuk glamping itu biasanya 700-an ke atas ya. Ya memang dapat alat masak, terus dapat sarapan biasanya, tapi ya nggak perlu lah ya. Alat masak kita bisa bawa sendiri, makanan kita juga bisa bawa sendiri, biar lebih seru campingnya. Oh ya, terus saya juga udah ngerekam suasana malam dari sini ya, bisa dilihat di sini.
Oke teman-teman, jadi gitu aja review singkat saya tentang Snow Princess Mountain Glamping dari Pejalan Malas. Kalau ada salah-salah kata, mohon dikomentari, diperbaiki via komentar ya. Kalau suka sama video saya, boleh di like dan juga di subscribe. Jangan lupa untuk tonton video saya sebelumnya. Saya ada video tentang perjalanan naik bis, terus juga naik pesawat, terus juga moda transportasi lainnya, sama jalan-jalan di kota. Bisa dilihat di playlist saya. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya dari Pejalan Malas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.